Kemudian bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, kebudayaan, dan nasional. Contoh kecil saja mungkin kalau yang ini bertindak sesuai dengan norma, masalah rokok mungkin dia jadi masalah tuh. Dan ibu-ibu mah ya, cuma bapak-bapak ya. Bagaimana bapak ibu yang sudah terlanjur ahli hisab supaya tidak mengimplementasikannya di sekolah, di bumi mana tamah gitu. Walaupun ideal mah di semua lingkungan gitu ya, di semua waktu gitu ya ini. Jangan sampai hanya begini saja, Pak, kunaon tengah ngomong, aduh, abdi teh budur gitu. Dia tengah ngomong teh mau budur gitu. Jangan tunggu budur gitu ya. Ini contoh kecil saja nih bagaimana. Ini. Nah ini Bapak Ibu, dan semuanya ini masalah kepribadian itu juga kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Tugas Bapak Ibu kan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada dalam diri anak-anak. Supaya berhasil, maka Bapak Ibu harus jadi teladan, berjiwa profil pelajar Pancasila. Tidak mungkin kita menyuruh anak-anak kreatif, inovatif, ataupun juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia kalau kita tidak memberi contoh, tidak akan berhasil. Kepribadian. Kemudian sosial. Nah ini sosial itu bertindak inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif. Ini penting Bapak Ibu. Inklusif ini menjadi utama Bapak Ibu sekarang itu. Sekolah saja sekarang tidak boleh menolak siswa yang berkebutuhan khusus, gitu. Karena kalau kita sudah eksklusif, biasanya lanjutnya kebuli, menganggap kelompok di yang lain ya lebih rendah gitu ya, lebih rendah. Nah ini inklusif itu bukan hanya terkait dengan siswa berkebutuhan khusus, tapi juga dalam tata cara kita bertindak sehari-hari. Punten tapi ya, kayak ngapain nyariosnya, punten. Kan ada pengalaman jadi bapak ibu guru, jadi guru sama dengan bapak ibu Surayana. Diusahakan di sekolah teh tidak ada pengelompokan yang bersifat inklusif. Gitu. Usahakan seperti itu. Diusahakan tidak ada kelompok-kelompok yang sifatnya inklusif, menganggap kelompoknya lebih baik dari yang lain. Semua justru kita harus berjiwa terbuka, harus open mind. Ya, open mind dengan cara bersikap bersikap inklusif. Ya, harus bersikap inklusif. Tidak boleh ada bahasa lemesnya kemana yang halus. Tidak boleh kita memposisikan gitu ya, membuat satu kelompok menjadi kelompok eksklusif yang menganggap lebih baik dari yang lain. Kebayang Pak maksud saya ya? Ini diusahakan bahasanya yang ngepas gitu ya, supaya tidak ngepas ke bapak ibunya juga. Dari orang Sunda mah gitu tadi ngobrol dari mana? Begitu orang Sunda mah tomol. Nah ini, sehingga kita harus bertindak, harus open mind, terbuka dan menghargai yang lain. Selain kita merdeka dalam diri kita sendiri, bebas bertindak diri sendiri, tapi ada kemerdekaan orang lain. Nah inilah yang disebut di sini tuh. Kayak saya juga dihubungkan dengan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Nah ini ekstrimnya adalah di satu sekolah sampai ada beberapa seragam. Ekstrimnya itu kelompok X seragamnya merah, kelompok Z seragamnya biru misalnya. Ekstrimnya sampai seperti itu. Ekstrim. Nah jangan sampai terjadi seperti itu. Janganlah bikin buat seragam hanya untuk kelompoknya saja. Jadi tadi sebutannya eksklusif ya, eksklusif.
ingin ya bagus sih sebenarnya, eksistensi kebutuhan Maslow ingin dihargai, ingin terlihat, tapi justru hal-hal semacam itu kontraproduktif, malah jadi bersikap melawan sikap inklusif yang menjadi kompetensi sosial ini. Berarti Bapak Ibu kompetensi sosialnya jelek kalau bertindak seperti itu, gitu ya. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ini. Ya, kita semua kita sama, gitu ya, punya hak yang sama sosialnya. Kalau seragam ya seragam sekolah, pasti anu sami sadayana itu kan ya. Mohon dengan sangat ya Bapak Ibu ini, karena ini berdampaknya apa terhadap siswa Bapak Ibu. Siswa kan mencontoh. Siswa mencontoh dampaknya. Profil pelajar Pancasila itu dengan contoh. Salah satu yang paling efektifnya itu. Ini Bapak Ibu. Gitu ya, sosial. Kemudian profesional jelas ini, penguasaan materi. Saya percaya kalau yang ini lah ke Bapak Ibu mah lebih pintar dari Bapak Ibu guru yang pendahulu itu ya. Kalau sekarang mah lebih pintar Bapak Ibu itu. Kemudian mengembangkan profesional melalui tindakan yang reflektif. Nah ini reflektif, tos ayah itu Bu. Sementara di kurikulum Merdeka tuh digembar-gemborkan tindakan reflektif tuh Pak, menjadi ciri kurikulum Merdeka. Sementara di profesional itu ada di sini tindakan yang reflektif, senantiasa tadi kan merefleksi diri, evaluasi diri. Cocok berarti aplikasi yang tadi teh. Nah itu Bapak Ibu. Ini contohnya Bapak Ibu. Indikator-indikatornya seluruh dengan. Saya tidak akan bahas semuanya, tentunya ada waktunya terbatas. Cuma contoh satu-satu aja ya. Satu-satu setiap komponen ya. Ini dan mengenal karakteristik yang kompetensi 1, mengenal karakteristik peserta didik. Nah, ini tadi. Jenis dan cara menilai, ini pengamatan dan pemantauan, diamati dan dipantau. Pernyataan guru mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya siswa. Nyambung ya dengan asesmen diagnostik yang non kognitif dan juga yang kognitifnya. Sebenarnya itu cara berarti asesmen diagnostik itu. Nah Bapak Ibu harus punya data ini melalui asesmen diagnostik. Nah ini indikatornya pemahaman guru biasa yang sudah mengenal karakteristik peserta didik teh. Hiji, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Memastikan bahwa semua peserta didik mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mendapat kesempatan yang sama. Punten entong L namanya teh 3L. Lo lagi. Entong gitu. Nah, ini sudah jadi budaya di zaman habis sekolah. Anu mendapat kesempatan belajar tadi ke zaman nanti. Nah, makanya tadi aku punya pikiran hal-hal, bahkan aku pikiran Abi mah ya, Bapak Ibu, pikiran saya itu pengurus kelas saja bergilir kalau menurut saya. Supaya semua siswa punya kesempatan menjadi sekretaris, kesempatan menjadi KM, kesempatan menjadi bendahara. Sudah gitu, misalnya masa berlakunya teh 3 bulan. Ada sertijab, daya sertijab, serah terima jabatan. Ini sisa uang kas sebesar 100.000 udah dibelanjakan 80, sisanya 20.000. Itu sedang terjadi apa di sana itu? Penumbuhan profil pelajar Pancasila, Bu. Dan kita di sisi lain kita sudah memberi kesempatan kepada semua siswa. Makanya dulu itu di waktu di sekolah kita suka ngobrol di antar kita ya, ada teman berhasil jadi pejabat. Baheula ke SMA nama asa tidak terkenal ya, asa diam saja. Mungkin kita suka ngobrol begitu kan. Itu karena dulu itu mungkin dia tidak diberi kesempatan.
Untung dia jadi pejabat gitu ya. Untung dia jadi pejabat. Gitu. Untung saya juga bisa jadi pengawas. Untung Pak Imam jadi kadis. Sama saya SMA dengan saya Pak Imam teh. Sama dengan saya posisinya tengah-tengah Pak. Saya bukan yang terkenal karena perilakunya, bukan yang terkenal karena kepintarannya, posisinya di tengah-tengah tiasa. Ini kan jadi ya, Pak Imam menjadi kadis, saya jadi pengawas. Cuma mungkin itu ada faktor-faktor liar lain yang mendukung. Kalau proses pendidikannya sendiri, coba kalau misalnya diberi kesempatan yang luas, mungkin kemampuan saya akan lebih dari ini, Bapak Ibu. Kemampuan saya akan lebih dari ini. Cuma memang kesempatannya aja yang kurang. Jadi ada faktor lain yang mendorongnya, yang ekstra. Nah, kalau Bapak Ibu mohon, setelah tahu kondisi seperti itu, harus memberi kesempatan kepada semua. Itu ada kebesekan tadi, ada ingin sih, ketahuan. Nah, begitu Bapak ya. Emotnya malah saya punya pikirannya seperti itu, beri kesempatan semuanya. Jadi sehingga tidak tadi gitu ya. Semua mendapat kesempatan, termasuk tadi ngedoa aja digilir gitu. Doa juga. Dan kewajiban Bapak Ibu itu, tapi Ibu maaf itu hanya salah satu cara aja ya. Hanya salah satu cara aja, cara yang lain mungkin Bapak Ibu punya ide-ide yang lain yang berbeda bukan ini. Kemudian guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar pada yang sama pada semua. Guru mencoba mengetahui penyebab perilaku peserta didik untuk mencegah agar mereka tersebut tidak menunjukkan peserta didik lain. Nah, begini Bapak Ibu. Ini mohon dengan sangat jangan didahulukan emosi. Makanya di dalam guru penggerak itu ada yang disebut dengan materi KSE, kompetensi sosial emosional. Tadi yang awal adalah salah satu cara untuk melatihnya, ya, salah satu supaya kita bisa mengendalikan emosi. Nah, makanya jangan dikedepankan emosi, tapi dialog. Selama ini Bapak Ibu kan dalam dialog itu ada yang mengenal mentoring, konsultasi, bimbingan, kemudian juga ada apa lagi? Pembinaan. Nah, sekarang dikembangkan yang disebut dengan coaching. Beda dengan konsepnya dengan yang lain dan beda tekniknya. Tapi mau bicara coaching bisa 2 minggu saya belajar. Nah ini adalah salah satu caranya untuk mengetahui penyebab kalau ada hal-hal yang di anak ada yang bermasalah. Tadi gambar itu gambar murung, gambar apa? Yang lagi nangis, bisa milih gambar. Kita harus segera berdialog dengan anak tersebut. Siapa tahu ada hal-hal yang dapat kita bantu dengan kondisi di keluarganya. Dan untuk melaksanakan coaching bukan hanya tugas guru BK, tapi tugas semua guru mapel. Tugas semua guru maksudnya itu, guru mapel maupun guru wali kelas ataupun juga guru BK-nya sendiri. Itu Ibu, tolong ini banyak sekali, apalagi sekarang kan banyak sekali kasus-kasus yang aneh-aneh ya, mengerikan ya Pak ya. Terakhir itu ada seorang bapak, habis sebenarnya tega membaca beritanya juga dilewat, membunuh anaknya dan menganiaya istrinya di depan orang banyak. Kan banyak orang yang penyimpangan perilaku ya, itu mungkin kalau bahasa ini itu psikopat ya. Nah, kita caranya adalah dengan mencegahnya kalau itu terjadi, mencegahnya itu ya. Makanya sekecil apapun perilaku anak harus kita selesaikan, walaupun mungkin perlu perjuangan, perlu tenaga ekstra. Saya paham Bapak Ibu juga punya kehidupan pribadi kan ya. Nah, guru membantu mengembangkan potensi, mengatasi kekurangan peserta didik, mengembangkan potensi. Ini selaras juga dengan kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Kurikulum merdeka adalah salah satu konsepnya adalah melalui konsep KHD, tapi dia tahu bahwa peserta guru itu tugasnya adalah, pendidik itu tugasnya adalah
mengembangkan potensi siswa secara maksimal, mengembangkan kodrat yang ada dalam diri siswa supaya maksimal. Itu tugas kita. Tugas kita itu, bagaimana potensi itu kita kembangkan. Makanya tidak boleh L3, tidak boleh lagi, tapi harus semua diberi kesempatan. Kan tugas kita adalah membangun potensi. Nah, ini akan terlihat di dalam kelas gitu ya. Tadi ketinggalan nanti doa digilir. Kalau ibu dari kelas, kalau ibu dari kelas, semuanya juga diberi kesempatan untuk jadi pengurus, gitu. Dan juga saya setuju dengan Bapak Ibu di sekolah yang pembagian tugasnya dirotasi setiap semester. Semester aja jadi anggota panitia pas semester 1, semester depannya diputar jadi semester 2, semesternya jadi sekretaris, semester jadi ketua, terus putar kegiatan-kegiatannya. Ada yang juga diputarnya dikasih kegiatan kesiswaan. Silahkan, itu juga bagus menurut saya, itu memberi kesempatan potensi yang ada dalam diri ini. Itu seumur umur anger sampai ke pensiun. Nah, itu kan tidak bagus juga untuk ini. Nah, termasuk Bapak Ibu kalau jadi wali kelas, kan di sekolah suka ada kegiatan-kegiatan hari besar agama, hari besar nasional, suka ada partisipasi dari kelas kan. Nah, coba belajar dikembangkan belajar organisasi, dibuat panitia kecil di tiap kelas tuh untuk kontribusi ke sekolah. Cuma digilir oke nanti Pak. Ayo muludan mah siapa yang ini, ayo HUT RI mah siapa siswanya yang, tapi diputar terus, semua pernah di muludan, semua pernah di HUT RI. Itulah belajar, belajar dengan implementasi dalam kehidupan. Nah, ini yang terakhir, ini guru perhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti belajar, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan, tersisih diolok-olok minder. Nah, kemarin saya ada informasi dari kawan CGP yang guru penggerak gitu ya, kebetulan ini dia cerita begini. Di kelas 6 ada siswa yang tidak pernah bicara, Bapak Ibu. Jadi tim mimiti lebat demi ke kelas genep teh, caranya rios udah teh di sekolah teh. Nah, ini kan berarti sesuatu hal yang mungkin di bahasa Sunda nama tinggal kalongen, baru di bumina di seselang wae. Jadi budak teh akhirnya mah bepe ke alimnya ada sering salah ya, sering seselan, ada trauma tertentu. Nah, hal semacam itu harus ditangani, Pak. Mbak Sundara mah tong diantar. Bayangkan 6 tahun tidak bicara di kelas, berarti metode pembelajarannya apa? Nah, ini ada hal yang salah di dalam model ini, dalam ketahuan. Saya bilang harus ada tindak lanjut gitu ya. Nah, ini juga mungkin pernah diolok-olok temannya, dia trauma. Kita semua pernah mengalami diolok-olok kan, pernah mengalami di koanan bahasa Sundanya itu. Pernah Bapak Ibu ya? Dengan sebutan-sebutan yang kadang-kadang orang-orang sebutan nanti tidak pantas kan Bapak Ibu ya. Nah, kita hindari semuanya dengan cara ya dengan tangani sejak dini. Sehingga di sini akan menghindari bully. Ini baru yang pertama, Bapak Ibu. Saya tentunya yang lain tidak akan saya bahas ini.